Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Bapak hadirin jamaah Maghrib Masjid Baitul Ma'mur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para sepuh, masyarakat, tidak kami sebutkan atau berasa hormat pada bapak-bapak sekalian. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini. Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan nikmat iman, Islam, nikmat bisa berbuat taat, nikmat bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberikan kita istiqamah, ya, hatta ya'tiyana al-yaqin, sifat istiqamah, sehingga suatu saat Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita, memanggil kita dalam keadaan husnul khatimah, dengan akhir yang baik, yang sehingga menjadikan nilai kehidupan kita, kualitas kehidupan kita lebih bernilai, lebih berkualitas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lanjut kajian kita 2 pekan lalu masih seputar alam barzakh, ya. Di dalam salah satu kajian akidah, hal-hal yang mesti kita yakini, kita tanamkan dalam diri kita, bahwa adanya keimanan dengan sesuatu hal yang gaib, ya. Beriman dengan hal yang gaib. Makanya di awal Al-Quran, ya, surah yang kedua, surah Al-Baqarah, disebutkan Dzalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi untuk mencapai kualitas ketakwaan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, harus ada keimanan, ya, dengan suatu hal yang tidak kita lihat secara kasat mata, ya, tidak terlihat oleh mata kita. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala tidak terlihat oleh mata kita, namun bukti kekuasaan Allah sangat nampak di hadapan kita. Alam barzakh tidak terlihat, ya, secara kasat mata, namun bukti adanya alam barzakh itu banyak sekali. Baru-baru ini, ya, saya dapat di media sosial saya lihat ada cerita, ini kisah yang nyata, ya, kisah nyata. Beliau tidak mau expose orang, menyebutkan orangnya siapa, ya, tapi ini suatu perihal yang nyata. Jadi ada seorang bapak-bapak, ya, orang tuanya sudah meninggal. Orang tua sudah meninggal, sehingga dia memesan. Kalau sekarang kan kuburan umum itu kita harus pesan, ya, kita bayar, udah booking tempatnya di mana mau dikuburkan. Ya, saya mau dikuburkannya, orang tua saya tahu nemunya di sini. Posisinya sebelah mana nih? Sudah sini, yang ada kosong sini, kita ada pilihan sini atau di sini. Ya, ya. Dia sudah booking duluan tempat itu. Di booking, kemudian galilah kuburan tersebut, ya. Nah, ternyata ada juga orang yang meninggal di hari itu juga, ya, di masih kuburan umum ini. Ya, booking juga tempat, tapi tempat lain, ya. Walaupun agak dekat, tapi beda, ya. Nah, setelah itu keesokan harinya ini mayit sudah ingin diangkat, dibawa ke makam, ke kuburan. Ya. Ternyata sampai ke sana, ini beliau anak yang cerita, ya. Sampai ke sana, ternyata
petugas kuburan ini salah menempatkan jenazah. Jadi ada jenazah yang pertama yang datang, dia masukkan jenazah tersebut ke kuburan yang sudah di-booking oleh yang pertama tadi, yang mau-booking. Ya, kebetulan yang pertama booking, ya, dia belakangan datangnya mayitnya. Yang belakangan tadi booking, dia duluan mayitnya. Akhirnya apa? Akhirnya mayit sudah dimasukkan ke liang lahat, sudah dikubur, dan tanah sudah dipasang batu nisan. Datang si mayit, lah, kok sudah ada isinya, mayitnya baru datang udah ada isinya. Protes, ya, saya nggak mau, pokoknya saya nggak mau, kata anaknya ini, saya nggak mau, orang tua saya pengennya dikuburin di sini, nggak mau ke sana, jauh, agak jauh ke sana. Ya. Akhirnya apa? Ya udah, keputusannya harus dibongkar. Harus dibongkar, keluarkan, mayitnya pindah ke sana. Ya. Akhirnya dibongkarlah kuburan tadi. Ya. Nah, alhasil setelah terlihat papan, ya, papan penutup kuburan itu, liang lahatnya, ya. Ternyata yang dilihat apa? Api. Ya, dilihat apa, Pak? Api yang menyala. Ya. Api yang menyala. Masih arangnya, papannya itu sudah jadi arang gitu. Apalagi jenazahnya, ya. Akhirnya bingung, waduh gimana ini? Udah saya kata yang ini tadi, kata anak yang tadi ngotot harus di situ dikuburkan, udah nggak usah, biarin aja, tutup ya, tutup aja, udah biarin aja di situ, udah saya di sana aja, udah ngalah daripada bekas api masukin ayah orang tuanya masuk ke dalam gitu. Siapa yang bakar tuh kuburan? Pertanyaannya, siapa yang bakar tuh kuburan? Gak mungkin, ya Pak, di luar akal manusia. Tapi yang jelas ini ada, dan ini terjadi. Jadi terjadi. Ditelusuri, oh orangnya memang seperti itu. Ya. Siapa sih kesimpulan itu? Ditelusuri. Beliau pengen tahu gitu. Ini pelajaran berharga. Jangan sampai, ya, ada anak cucunya yang seperti ini. Beliau pengen tahu nih orang Islam kerjaannya apa semasa hidup. Ternyata usut, ternyata dia seorang, ya, mohon maaf, seorang pegawai bank yang sangat banyak terlihat dalam urusan riba. Jadi hidupnya penuh dengan riba, baru dengan barang haram, yang dia makan dari riba, pakaiannya dari riba, ya, kehidupannya penuh dengan riba, maksudnya keharaman. Allah mengatakan pada suatu kesempatan ketika Rasulullah melihat ada seseorang yang datang pakaian compang-camping, ya, terlihat sangat memberi belas kasihan, ya. Kita sangat kasihan melihatnya, gitu ya. Dia berdoa, mengangkat tangannya, ya Allah, memanggil Allah dalam doanya. Terlihat oleh para sahabat dan Rasulullah. Tapi Rasulullah mengatakan, orang ini sangat kasihan sekali, ya. Dan dia memohon kepada Allah, ya. Tapi bagaimana mungkin Allah akan mengabulkan doanya? Fa anna yustajabu lahu. Bagaimana mungkin Allah mengabulkan doanya? Kenapa? Kata Rasulullah, makanannya dari yang haram, pakaiannya dari yang haram, dan kehidupannya penuh dengan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Doanya begitu, kelihatan kita aja ngelihat kasihan gitu. Sedangkan Allah lebih penyayang, lebih pengasih daripada kita, ya. Kalau kita aja ngelihat orang kasihan, apalagi Allah pasti lebih kasihan dengan hambanya. Cuma kondisi hamba ini seperti itu, gimana kira-kira? Nah, ada suatu pelajaran, ya. Nah, berkaitan dengan kajian yang kita bahas pekan lalu, bahwa yang perlu kita imani, ya, di samping keimanan kita dengan adanya alam barzakh, ya, alam penantian, di mana kita menanti terjadinya nanti hari kiamat, kemudian terjadinya hari kebangkitan, kita dibangkit nanti di padang mahsyar. Dan itu yang kita tunggu. Nah, ada hal yang sangat penting yang mesti kita ketahui, ya, bahwa dalam
alam penantian itu, disitulah kita akan diperlihatkan ya hasil daripada amal kehidupan kita di dunia, semasa hidup di dunia. Makanya wajib bagi kita mengimani ayyumina bina'imil qabri li ahli ta'ah wa bi'adzabihi li ahli ma'siyah. Harus kita tanamkan dalam hati bahwa ada nikmat di alam kubur dan ada azab di alam kubur. Nikmat untuk orang yang taat, azab untuk yang maksiat. Nah, gitu. Jadi nggak ada urusan lagi dah tuh dengan non muslim, kafir atau non muslim secara umum. Ya. Non muslim berarti tidak mengimani dengan Allah. Ya. Non muslim, baik itu dari agama-agama Nasrani, Yahudi dan lain-lain. Ya. Itu sudah di luar dari konteks ini. Yaitu sudah bisa dikatakan ya mereka sudah pasti akan mendapatkan azab dari Allah. Ya. Walaupun ada orang mengatakan ya agak nyelak sedikit, dia non muslim, orangnya baik banget gitu. Ya. Orang dinaikin umroh, dikasih duit biar naik umroh, marbot pada naik umroh gitu. Kasih duit sama dia, padahal non muslim, baik banget orangnya. Gimana itu Pak Ustadz? Kira-kira dia masuk surga enggak? Kira-kira dia diazab enggak di alam kuburnya? Jawabannya kita kasih logika pembanding. Bagaimana coba? Ya. Ada seorang laki-laki, ya. Ada seorang laki-laki, orangnya baik banget orangnya. Pemurah banget ya orangnya. Ya. Pemurah banget orangnya. Tetangganya dikasih makanan, dikasih duit. Baik banget. Naikin haji orang. Ya. Tetapi sama orang tuanya dia benar-benar durhaka sama orang tuanya. Kira-kira orang ini biasa enggak? Diazab orang ini. Durhaka dia sama orang tuanya. Ridha Allah fi ridhal walidain. Ridha Allah sama ada pada keridhaan orang tuanya. Orang tuanya murka, orang ini diazab walaupun baik banget. Nah, sekarang bandingannya Allah yang menciptakan manusia. Allah ngasih dia kehidupan. Allah memberikan semua kebutuhan hidupnya. Tetapi dia kufur kepada Allah. Walaupun dia baik kepada makhluk Allah, tapi kufur kepada Allah yang menciptakannya. Tidak mengakui Allah sebagai Tuhannya. Sama tadi gak mengakui ibunya sebagai orang, ibu kandungnya sebagai ibunya. Dia durhaka pada orang tuanya. Ya sama diazab oleh Allah. Ya. Walaupun baik banget. Terus apa guna kebaikan dia hidup di dunia ini? Kebaikan dia akan menuntun kepada hidayah. Ya. Biasanya orang-orang begini akhir hayatnya dapat hidayah biasanya. Ada orang penyanyi, ya wallah alam ini benar atau tidak, ya. Penyanyi, dia orangnya artis terkenal, ya. Dia punya suatu kebaikan yang sangat bagus sekali. Dia suka menyantuni anak yatim, ya. Walaupun dia non muslim. Kenapa di akhir hayatnya dia masuk Islam? Bisa jadi karena kebaikannya itu yang membawa hatinya. Bahkan ada lagi orang ini baik banget sekali. Cuma sayang banget dia non muslim. Baik sekali sama orang tetangganya, baik non muslim. Kenapa di malam dia itu di rumah sakit, saya ceritanya di rumah sakit Fatmawati. Kebetulan saya ngisi kajian siang, duhur gitu. Kajian siang, setelah itu saya diminta sholat jenazah. Ada mayit, ya, kita minta sholat jenazah yang baru meninggal tadi malam. Nah, petugas masjid bercerita, dapat cerita dari perawat. Ini almarhum ini ya adalah mu'allaf. Tadi malam, beberapa menit sebelum beliau meninggal, beliau bersyahadat. Ya. Minta dituntun masuk Islam. Gak sampai 30,5 jam setelah bersyahadat meninggal dia.
Muslim wajib diselenggarakan, wajib dimakamkan, disolatkan, wajib. Walaupun istilahnya dia nggak berdosa, bahasa kitanya dia orang baru masuk Islam ya kan, meninggal semua, dan dia tadinya bukan mantan Muslim ya, enggak. Dia sebenarnya memang kufur dari lahirnya, ya memang di luar agama Islam dan Muslim memang. Tapi dia dapat hidayah, diusut-usut ternyata orang baik, non Muslim baik, dia diberikan Allah Subhanahu Wa Taala hidayah di akhir hayatnya, kasih hidayah oleh Allah. Jadi orang-orang di luar Muslim itu, non Muslim yang baik-baik itu biasanya dikasih hidayah oleh Allah. Kalau tidak, dia langsung dibalas di dunia ini dengan kebaikannya. Biasanya dia bagus, pekerjaannya bagus, hartanya lancar, dan orangnya, kalau orang-orang non Muslim yang baik, ya, itu biasanya langsung dibalas oleh Allah di dunia, karena balasannya nggak ada di akhirat. Jadi balas dia di dunia ya, dengan kebaikannya itu. Tapi kita sebagai seorang Muslim, ya jangan bersedih hati ketika kita berdoa, pengen kaya, pengen ini, pengen sukses, ternyata Allah memberikan lain di luar dari apa yang kita minta kepada Allah. Barangkali apa yang kita minta itu disiapkan oleh Allah di akhirat nanti. Ya. Allah mungkin menginginkan yang terbaik. Allah tahu yang terbaik buat kita. Kata Allah, ini kalau saya kasih duit banyak, dia lupa sama saya nih, dia nih. Ya. Orang suka lupa. Terus saya kasih sedikit aja udah, cukupnya aja dah hidup di dunia. Ibu bapak kira-kira Pak, kira-kira kemarin kita dapat duit 3 miliar. Kita dapat duit 3 miliar nih Pak. Malam ini kita hadir nggak pengajian kira-kira? Bisa jadi lagi ngurusin rumah, beli ini, beli itu, sibuk belanja. Tapi Allah ngasih kita, udah cukup aja dah, yang penting bisa ibadah. Kan gitu dikasih Allah begitu. Nanti sisanya saya simpanin buat di akhirat, Allah simpan buat kita. Itu orang-orang mukmin ya. Kalau orang Muslim yang baik, dia nggak ada bagian di akhirat, udah kasih aja udah semua di dunia, kasih semua. Nah ini pengalaman cerita ya, yang akan memperkuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan keimanan kita, akidah kita bahwa adanya nanti nikmat di alam kubur dan siksa di alam kubur. Banyak kok cerita. Dengan adanya media sosial, ya Pak. Dengan adanya media sosial harusnya lebih menambah keyakinan kita melihat hal-hal yang dinampakkan oleh Allah secara zahir di hadapan manusia, perkara-perkara yang gaib. Itu ada cerita juga. Ada seorang pemuda, ya, ada seorang pemuda yang meninggal, ya. Setelah dia meninggal, dia dikuburkan, ya. Dia dikuburkan. Katanya meninggalnya lagi mabuk, kuburkan dia. Setelah meninggal, setelah dikuburkan, ternyata dia tidak diceritakan dia itu Muslim atau non Muslim, tidak diceritakan. Ya. Walaupun ada cerita mengatakan dia seorang Muslim, ya. Dia sebenarnya Muslim dia, cuma dia gak kelihatan Muslimnya. Apa dia benar Muslim? Tapi orang tuanya Muslim katanya. Ya. Gak pernah sholat, kerjanya mabuk aja kerjaannya, meninggal ya, masih muda. Ya. Orang tuanya pengen ngelihat dia. Dan ada cerita juga mau diotopsi atau apa gitu. Akhirnya kuburnya digali. Baru aja dikubur langsung digali. Ya. Baru aja dikubur langsung digali. Setelah digali, dilihat ada kayak apa namanya, di mukanya itu ada darah segar keluar dari mulutnya. Kemudian badannya itu seperti habis kena pukulan yang keras. Bapak kalau kena terhantuk atau kena apa yang keras itu kan biasanya kita di sini biru nih, ya, lebam gitu biru, ya, biru, kayak seperti kena pukulan, darah segar keluar. Ya, baru aja masuk kubur, udah digali, baru aja masuk kubur, ya, berarti ada siksa kubur. Kapan kita tahu? Kapan kita merasakannya? Nanti kalau kita sudah masuk ke alam barzakh.
baru kita akan merasakan adanya naiknya atau siksa kubur. Nah, ini yang harus kita yakini sebagai seorang mukmin. Ya. Maka dari itu, ya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata, bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun." Jangan sekali kalian berprasangka, mengira bahwa orang-orang yang mati meninggal di jalan Allah, baik itu meninggal memperjuangkan agama Allah, atau meninggal dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Khususnya di sini disinggung oleh Allah meninggal fi sabilillah, ya, dalam memperjuangkan agama Allah, mereka meninggal begitu saja, tidak. Bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Mereka hidup di sisi Tuhannya dan mendapatkan rezeki. Rezeki di sini maksudnya apa? Nikmat di alam barzakh. Ya. Kenikmatan di alam barzakh itu yang mereka dapatkan. Ya. Dalam beberapa riwayat juga disebutkan an Qatadah radhiyallahu taala anhu, dzukira lana annahu yumsahu lahu fi qabrihi 70 dhira'an. Di dalam Sahih Muslim. Ya. Qatadah salah seorang sahabat Rasulullah bercerita dalam menanggapi ayat ini. Ya. Jadi beberapa sahabat yang menjelaskan beberapa ayat-ayat. Jadi tafsir Al-Quran itu ada namanya tafsir Quran bil Quran, ada namanya tafsir Quran bil hadis, ada namanya tafsir Quran bil asar. Ya, Quran saling menafsirkan dengan ayat yang lain, ada istilah seperti itu. Ada lagi istilahnya Quran ditafsirkan oleh hadis, Rasulullah menjelaskan makna ayat-ayat. Ada lagi, ya, Al-Quran yang dijelaskan oleh sahabat, hadis juga tapi dia masuk di asar sahabat. Ya. Nah, ini Qatadah radhiyallahu taala an beliau berkata, disebutkan kepada kami, ya, bahwa orang-orang yang masuk ke alam kubur, ya, yang mendapatkan kenikmatan di alam kuburnya, khusus lagi mereka yang meninggal dalam keadaan memperjuangkan agama Allah. Memperjuangkan itu bukan berarti sabilillah, itu bukan berarti perang, ya, bukan. Ya. Sabilillah itu umum, berjuang untuk agama Allah. Apa saja? Berjuang demi kemakmuran masjid, masuk. Berjuang demi tersebarnya dakwah, masuk. Bahkan termasuk sabilillah juga membantu orang-orang yang belajar bersungguh-sungguh, ya, biasanya seperti membiayai orang-orang yang menuntut ilmu, menuntut agama secara khusus, ya. Yang dilihat di sini ada kesuksesan, ada bakat dia, ya. Orangnya cerdas, pintar, anaknya baik, dibiayai biar dia belajar dengan baik, yang sungguh-sungguh agar menjadi generasi muslim yang bagus, yang melanjutkan perjuangan agama. Nah, orang yang membiayai masuk juga sabilillah juga. Nah, semuanya ini ahya'un inda rabbihim, disebutkan bahwa mereka yubsahu lahu fi qabrihi 70 zira'an. Mereka akan diluaskan, dilapangkan dalam kuburnya 70 zira'an, 40 zira'. 40 zira' itu, satu zira' itu satu hasta, kurang lebih 30 cm. Jadi 40 kali 30. 40 kali 30. Berapa itu? Luas, ya. Kalau dalam riwayat lain disebutkan 70 dhira'an fi 70. Ya. 70 dhira'an fi 70. Summa yunawwaru lahu fihi. Jadi 40 dhira' kemudian diberi cahaya di alam kuburnya. Itu orang-orang yang mendapatkan kenikmatan di alam kubur. Secara kasat mata kita lihat sempit, tapi mereka yang sudah berpindah ke alam sana melihatnya luas. Nah, ini, ya. Dan di sini sangat luar biasa sekali. Ya. Maka dari itu Imam Ahmad, ya, menyebutkan dalam salah sebuah kitabnya, beliau mengatakan bahwa kuburan yang akan kita tempati manggil-manggil kita sebenarnya.
menyeru kepada kita. Apa seruannya? 4 seruan paling tidak. Seruan kuburan, tanah yang akan ditempati nanti di alam kubur. Nah, apa seruannya itu? Yang pertama, wahai orang-orang yang akan masuk ke alam kubur, ya, diseru. Apa seruannya? Yang pertama, persiapkan bekal. Saya ini tempat yang gelap. Bawa lampu ke sini. Bawa lampu ke sini. Bawa penerang ke sini. Apa yang akan menerangi alam kubur kita? Wa huwal Quran, yaitu Quran. Jadi Bapak Ibu sekalian, Quran yang kita baca, itulah yang akan menerangi alam kubur kita. Saya belum bisa baca Quran, saya belum lancar baca Quran. Anak kita suruh baca Quran, belajar Quran. Kalau kita udah meninggal, dia yang baca Quran, kita kena. Kata para ulama, anak kita itu adalah amal jariah kita. Kita nggak bisa nyumbang ke masjid amal jariah, duit banyak nggak punya kita. Kita hanya punya anak. Anak kita itu amal jariah kita. Kan kita nafkahin dia. Dari kecil kita nafkahin dia sehingga tumbuh jadi dewasa. Hasil usaha kita, jeripaya kita, dia tumbuh jadi dewasa. Kalau dia berbuat baik, pahalanya ngalir ke kita. Dia baca Quran, pahalanya ngalir ke kita. Walaupun dia nggak pakai niat. Namanya amal jariah. Ya. Walaupun dia nggak, apalagi dia niatin kita. Saya niatin Fatihah buat anak ayah saya, orang tua saya, bapak ibu saya, dapat kita. Gak pakai niat aja dapat kita. Semua perbuatan baiknya menjadi amal jariah buat orang tuanya. Sebaliknya, semua keburukan yang dia lakukan dapat imbas orang. Disiksa nggak orang tuanya? Nggak disiksa gara-gara anaknya, tapi sedih di alam kubur. Kesedihan itu merupakan siksaan yang luar biasa. Ya. Bapak Ibu sekalian, ya, kalau kita dipukul, paling sakit cuma sebentar, ya. Tapi perasaan sedih itu susah untuk dihilangkan. Orang kita cintai, kita sayangi meninggal, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, belum tentu hilang rasa sedih, ya. Tapi kalau sakit dipukul, berobat ke dokter, entar lagi juga sembuh, kan begitu. Tapi kalau perasaan yang sakit itu susah sembuh. Nah, kalau anak kita sudah berbuat yang buruk, ya, sedangkan di alam barzah sih kita gambarkan makan lalu terlihat seperti kaca, semua orang bisa melihat. Nah, anaknya si fulan begitu, nah, anaknya si fulan, orang bisa melihat, dan ayahnya juga melihat anak saya begitu. Mau negur gak bisa. Semua orang lihat, gimana itu? Sedih kira-kira? Sedih kira-kira. Di dunia aja kita sedih kalau anak kita misalnya itu punya anak, naudzubillah, mabuk-mabukan, digebukin orang, kita ngelihat dia digebukin orang, kita mau bantu gak bisa. Sedih aja kita ngelihat itu misalnya. Naudzubillah, mudah-mudahan gak terjadi. Apalagi di akhir, di alam barzah mereka yang sudah tidak bisa. Nah, itu. Nah, jadi kembali lagi terkait dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan keimanan kita dengan adanya siksa dan nikmat kubur itu sangat penting sekali. Nah, itu tadi seruan tadi dari alam kubur, ya. Bahwa ana baitul dzulma, persiapkan terang lampu, bawa ke alam kubur. Apa itu? Yaitu Al-Qur'an tadi. Ya. Al-Qur'an yang kita baca. Saya rumah yang sepi, kata pekuburan. Bawa teman ke sini, ya. Bawa teman ke sini. Apa teman kita di alam kubur? Dia Al-Quran. Al-Quran ini akan diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang akan berupa seseorang yang akan menemani kita di alam kubur, dan dia akan menemani kita sepanjang masa kita di alam kubur sampai hari kebangkitan. Bahkan di hari kiamat nanti, ya, dalam riwayat hadis dikatakan bahwa suratul Baqarah, bahwa orang yang sering membaca Al-Quran, ya, nanti Ja'al Baqarah, Ja'al Imran, datang surah Al-Baqarah yang dulu dia baca di dunia, datang surah Al-Imran yang dulu dia baca di alam dunia, ya. Tujuannya apa? Tuhajani, membantu ke orang yang membacanya, ya. Datang menjadi pembela
persidangan kan butuh pembela gitu. Gitu. Ada yang mau diperkarain, ada pembelanya. Ya kita nanti di sidang, nanti di akhirat, yaumul hisab, datang pembela kita, Al-Quran yang kita baca itu dan tuhajani loh akan membela kita. Apalagi kita surah Al-Baqarah, surah Al-Imran, apalagi kita hatamin Quran, semua surah kita baca. Nah itu istilah pentingnya ya. Kemudian saya adalah, kata kuburan yang akan kita tempati, saya adalah rumah yang tempat yang penuh dengan ulat. Saya tempat yang penuh dengan ulat, penuh dengan cacing. Bawa obat, bawa racun cacing ke sini. Bawa racun ulat ke sini. Apa itu? La ilaha illallah. La ilaha illallah yang kita baca. Dibaca la ilaha illallah, la ilaha illallah di sholat kita baca, atau di waktu-waktu kosong kita baca. Maka jangan heran kepada ibu sekalian, sering kita saksikan di media sosial, di TV, ada pekuburan digali, mayitnya masih utuh, nggak dimakan cacing, nggak dimakan ulat. Udah berapa tahun? 20 tahun. Banyak itu, banyak. Banyak jasadnya utuh, tidak dimakan, bahkan masih bagus, maksudnya masih senyumnya masih sama dulu waktu meninggal senyum, ini digali kemudian masih senyum aja. Ada tuh kejadian dan benar, kenyataan itu tidak bisa dipungkiri. Nah jadi banyak sekali ya, banyak sekali hal-hal yang itu menjadi penguat buat kita ya tentang adanya azab dan nikmat kubur. Dan ini salah satu pelajaran yang sangat berharga ya untuk memotivasi kita ya. Memotivasi kita mempersiapkan bekal ya. Di alam kubur kita tidak tahu akan berapa lama kita menunggu di sana hingga munculnya hari kiamat ya. Dan di dunia kita tidak tahu ya, kapan kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemanggilan kita dirahasiakan oleh Allah. Ya. Kenapa dirahasiakan ajal manusia dirahasiakan oleh Allah? Agar manusia ini selalu waspada. Bapak kalau misalnya kita diancam oleh seseorang, awas kamu ya, minggu depan saya datang, saya hancurkan rumah kamu misalnya nih. Kita ditantang nih, sebelum minggu depan kita udah lari. Tapi kalau ancamannya begini, awas kamu ya, saya hancurkan kamu. Awas kamu, saya hancur. Gak sebut waktu. Dia ngancam kita, nggak nyebut waktu. Jadi apa yang terjadi? Kita was-was, selalu khawatir, karena dia nggak nyebut waktu. Kalau dia nyebut waktu minggu depan, ya kita sebelum minggu depan kita kabur aja kemana gitu. Tapi ini nggak nyebut waktu. Nah, peristiwa nanti kita akan diwafatkan oleh Allah nggak disebut oleh Allah. Ya. Ajal kita akan diambil oleh Allah nggak disebut oleh Allah. Jadi kita harus khawatir. Dengan kekhawatiran tersebut kita mempersiapkan diri. Al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Ya. Orang yang beruntung itu orang yang mempersiapkan dirinya dan beramal untuk hari esok. Saat dia meninggal, masuk ke alam barzah sehingga dibangkitkan nanti. Dalam diri kita ini, sejak kita lahir Allah ciptakan 4 unsur dalam diri kita. Ada unsur jin, ada unsur malaikat, ada akal, ada nafsu. Unsur jin yang ada dalam diri kita itu yang selalu membisikkan kita, namanya qarin. Yang berada bersama dalam kita sejak kita lahir juga itu jinnya. Berbarengan dalam diri kita. Itu yang selalu menggoda kita berbuat jahat, berbuat buruk, bermaksiat. Tapi ada malaikat yang dilahirkan juga dalam diri kita, diutus juga oleh Allah, yang selalu menentang itu. Jangan, kamu berbuat taat, kamu berangkat sini, kamu ikut majelis kamu ini, bantu tuh orang ini, itu selalu membisikkan. Makanya diilustrasikan dalam film-film ya, film-film drama-drama gitu, ya. Ada apa? Jin samping kirinya, ada
yang bagus, malaikat samping kanannya yang bisikin dia kebaikan. Jadi ilustrasi, gambaran doang itu. Dan memang dalam diri kita ada itu, dua yang berperan ini. Tapi ada dua hal yang sangat berperan kuat juga. Apa itu? Akal dan juga hawa nafsu. Ya. Hawa nafsu ini, ya, hawa nafsu kita yang disebutkan dalam Al-Quran, ada nafsu ammarah bisu. Awalnya begitu. Karakternya hawa nafsu itu ammarah bisu. Maka nafsu ini harus kita cas, harus kita ubah levelnya menjadi nafsu mutmainnah. Bagaimana caranya agar nafsu kita ini bisa berubah dan naik ke level nafsu mutmainnah? Harus dilatih. Bagaimana cara ngelatihnya? Bawa beribadah, paksain. Awalnya sih terpaksa ikut sholat jamaah, atau awalnya sih dia kena musibah, jadi dia tadinya nggak mau dia sholat jamaah, nggak pernah nih. Pas ada musibah baru dia sholat jamaah. Dan karena hikmah dari musibah itu, akhirnya dia menjadi kebiasaan rutin sholat jamaah dia. Tahunnya nggak mau sholat jamaah, akhirnya karena menjadi kebiasaan terbiasa, akhirnya nafsunya nurut. Harus dipaksain beramal soleh. Nafsu itu paksain amal soleh. Guru kita, Allahumma paksa. Udah paksa udah. Malas. Ngaji nggak nih? Ngaji ganti. Pilihan. Sholat nggak ya? Krimis sholat nggak ya? Udah sholat tuh berangkat. Nafsu cuma begitu deh. Juga ini. Ya. Ada lagi akal. Kalau nafsu kita sudah tunduk, udah nafsu mutmainnah, nanti akan diperkuat amal kita ini, ibadah kita ini dengan akal kita nanti. Nah, akal ini ya yang akan menjadikan akal kita itu membimbing diri kita ya bersama dengan nafsu kita dan memperkuat malaikat yang ada dalam diri kita sehingga musuh kita cuma satu, yaitu setan. Ya, akal ini kudu dikasih ilmu. Ya, akal ini kudu dikasih ilmu. Agar akal kita tidak sesat karena punya ilmu. Ya. Yang kedua, akal ini harus ya dibarengi dengan keimanan kepada Allah. Karena banyak orang pinter tapi keblinger kan gitu ya. Misalnya untuk profesor, doktor, malah orang muslim dimusuhin gitu. Malah ulama dikriminalin. Masih pintar dia, profesor doktor, karena tidak dibarengi dengan keimanan dan amal soleh yang akan membimbing akal kita. Akal kita ini, ya, akal kita ini seperti mata. Akal kita ini seperti mata, bisa melihat, berfungsi dengan baik, bisa melihat. Tapi mata kita ini tidak akan bisa melihat tanpa ada cahaya. Ya, mati lampu aja, nggak ada lampu aja, nggak bisa melihat kita. Walaupun kita normal, mata normal, tapi nggak ada cahaya, nggak bisa melihat kita. Iman kepada Allah dan amal soleh itulah yang akan menjadi cahaya dalam akal kita, yang akan membimbing akal kita lewat sini, lewat sana, agar akal kita ini tidak menabrak norma-norma agama. Baik, sampai di sini kata sampai Indonesia. Ya. Nah, ini insya Allah pembahasan selanjutnya ini sudah selesai ya tentang keimanan adanya nikmat kubur dan azab kubur. Dan insya Allah pembahasan selanjutnya tentang hari kebangkitan. Bagaimana prosesnya kita bangkit dari alam kubur ya setelah kita berada di alam penantian, dan seperti apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita yakini. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada malam hari ini. Barangkali ada pertanyaan? Bapak Ibu sekalian, sebelum kita tutup, ada pertanyaan kira-kira jelas ya Bapak ya? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita baca suratul Fatihah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang kita kaji ini semakin mempertebal keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin menggugah hati kita untuk senantiasa beramal soleh, mempersiapkan diri ya untuk hari di mana Allah Subhanahu wa taala memanggil kita untuk
hari di mana Allah Subhanahu wa taala yang akan masukkan kita ke alam yang lain, di alam barzakh, alam penantian, dan kita mengharapkan amal soleh yang kita lakukan semenjak hidup di dunia ini